Markus teriak Markus. Yang Markus tuh lu Samira. Doktif ingatkan, sudah stop memfitnah Doktif. Saya tidak mau berdamai, ya. Misalkan dokter detektif melapor saya UITE, nggak masalah. Kali ini saya melaporkan dokter detektif undang-undang konsumen. Polemik produk skincare seperti tidak ada habisnya. Dan sosok Dr. Samira alias dokter detektif atau Doktif menjadi nama yang paling santer diperbincangkan. Ya, belum selesai perseteruannya dengan Dr. Richard Lee yang berujung ke ranah hukum. Doktif kembali terlibat perselisihan sengit dengan Fitri Salhutru. Baru-baru ini keduanya terlibat saling serang satu sama lain di media sosial pribadinya. Perseteruan Doktif dengan Fitri makin sengit usai kedua belah pihak saling membuka aib dan tebar ancaman kerana hukum satu sama lain. Dari kemelut adu mulut itulah Doktif mengingatkan status hukum Fitri Salhutru yang menurutnya sudah menjadi tersangka atas laporan yang dibuatnya beberapa waktu yang lalu. Dalam peringatannya, Doktif mengimbau agar Fitri fokus pada kasus hukum ketimbang menebar fitnah yang memancing amarah. Mendapat peringatan keras, Fitri makin mengeras dengan membongkar sepak terjang Doktif yang dituding sebagai mafia skincare. Lantas apa tanggapan masing-masing pihak atas perseteruan yang terjadi di antara keduanya? Pagi-pagi bangun tidur, lihat ada yang tantrum. Aku rasa si Bopeng itu nggak tidur emosi sama perbuatan aku. Pokoknya aku mirroring sekarang perbuatan dia. Gila-gila dia mau berkuasa di dunia maya ini untuk memeras. Pas nepos, kamu bilang Doktif tantrum. Orang Doktif lagi holiday, lagi healing. Iya, nggak ada yang namanya tantrum. Doktif itu ketawa, bukan cuma Doktif ya. Circle ya Doktif ngeliatin kamu juga muak banget. Kamu ini udah ditendang. Ya sama circle yang dulu pernah deket sama elu. Ya kenapa? Karena kamu udah offside. Ya katanya kamu udah TSK ya di Polsek Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Itu hoax atau berita A1? Coba dong klarifikasi. Kenapa? Kamu takut ya? Kemarin sempat dipanggil juga mangkir 2 kali panggilan atas laporannya Doktif. Padahal udah Doktif kasih panggung. Markus teriak Markus. Yang Markus tuh lu Samira. Markus untuk apa? Untuk skincare yang busuk, yang nggak boleh dijual, yang nggak boleh dipakai sama masyarakat. Lu bagus-bagusin sesuai dengan bayaran Wanipiro. Kehadiran Doktif malah membawa harga skincare menjadi harga yang normal. Nah, itu manfaatnya Doktif. Kalau kalian manfaatnya cari huru hara, Markus. Ya, yang satunya bujur receh, Gembelita katanya. Kapan Doktif ngomong Gembelita? Lu ngarang, lu dugong. Ya, udah berapa LP nanti kena kamu ya. Dan Doktif akan minta, ya kamu penjara-penjaranya 5 tahunan lah ya. Ya, kan nggak punya lawyer. Oke? Terus untuk pesan lagi untuk Nepos ya, SS sekarang nggak diakuin Besti. Ya enggak lah, orang SS sudah ngelepeh kamu. Ya, semua udah ngelepeh kamu, tinggal DRG ini kayaknya ya. Nah sekarang aku tinggal fokus kepada orang-orang yang tersisa melakukan kezoliman di usaha orang lain ya. Jadi siapapun brand yang menggunakan jasa orang-orang zolim akan aku stitch. Pas senengannya ngucot aja nggak ada bukti. Giliran dikasih panggung, udah dipanggil sama penyidik, mangkir. 2 kali panggilan mangkir. Bantah omongan Doktif. Ntar alasannya nggak ada panggilan tuh, cuy. Gini loh, Pos, ya. Bantah omongannya Doktif. Kalau kamu udah dilepeh sama SS. Markus jadi TSKI, malu Pos, udah tua. Dokter detektif atau yang lebih dikenal dengan akronim Doktif belakangan ini tidak hanya terlibat perseteruan sengit dengan Fitri Salhutru saja, tetapi juga dengan akun Miss Gosip yang belakangan terungkap bernama Intan. Bermula dari serangan terbuka akun Miss Gosip yang secara terang-terangan menuding produk skincare Doktif membahayakan konsumen,
Doktif yang tidak terima menempuh jalur hukum dengan melaporkan akun Miss Gosip ke polisi. Selain melaporkan akun Miss Gosip, Doktif turut menyinggung sosok aktor intelektual di balik sepak terjang akun Miss Gosip yang kerap menebar fitnah. Dalam pernyataannya, Doktif mengaku sudah mengantongi nama siapa di balik akun Miss Gosip yang terus menyerangnya. Doktif berharap penyidik segera menyita akun Miss Gosip seraya mengingatkan pada pemilik akun agar berhenti menebar fitnah. Sebab ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung dan Doktif tidak main-main dengan laporannya. Wadidaw, Doktif bilang Miss Gosip jadi public enemy. Iya. Kau nggak sadar ya Bopeng, saat ini kaulah yang jadi public enemy. Ya, semua kebusukan kau udah kebongkar, semua kejahatan kau udah kebongkar. Orang udah enak lihat muka kau. Coba kau baca tapingan, jangan buta dengan semua itu, ya. Yang pertama, Doktif melaporkan satu orang, ya, yang ternyata dia juga dugaannya adalah seorang narapidana, mantan narapidana, ya, inisialnya I, akunnya yaitu Miss Gosip. Ya, jadi Doktif sudah laporkan. Jadi kemarin kan emang agak sulit ya kalau melaporkan tanpa terlapor menyebutkan nama langsung. Alhamdulillah saudara Intan ini terpancing dan akhirnya dia mengucapkan nama Doktif dengan terang benderang sehingga mudah sekali untuk melaporkan si I ini. Oke? Nah, laporannya itu pasalnya intinya pasal tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi ancaman pidananya itu di 4 tahun. Ya. Dan yang paling Doktif senang akan ada penyitaan akun dia juga. Dan mungkin Doktif minta dilakukan segera. Doktif ingatkan. Sudah stop memfitnah Doktif. Kenapa? Karena semua itu tidak akan pernah bisa kalian buktikan. Ya, untuk saudara Intan dengan akun Miss Gosip yang mengatakan bahwa Doktif menjual produk berbahaya, ya, Doktif dikatakan mafia skincare, silahkan buktikan di depan penyidik. Doktif sudah melaporkan. Ya, jadi Doktif sudah kasih kamu panggung, Intan. Ya, dengan akun kamu Miss Gosip. Jadi jangan salahkan jika nanti akun kamu disita. Karena Doktif yakin 1000% tidak akan pernah bisa kamu buktikan. Itu hanya briefing yang kamu dapat dari seseorang yang Doktif sudah tahu siapa orangnya. Ya, jadi nanti silahkan berbicara di depan penyidik. Jangan mangkir seperti yang dilakukan oleh saudara FS. Ibarat genderang perang yang sudah ditabuh, kata damai adalah pilihan yang sulit ditempuh. Dan begitulah reaksi pertama pemilik akun Miss Gosip usai mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi oleh Doktif. Dalam pembelaannya, tidak ada kata mundur apalagi berdamai. Perang sudah terlanjur terjadi dan tak mungkin ditarik kembali. Dan ranah hukum sepertinya yang dipilih kedua belah pihak untuk dijadikan medan pertempuran. Bagaimana tidak, upaya laporan balik kini sedang disiapkan akun Miss Gosip menanggapi laporan pidana yang ditempuh Doktif. Tidak main-main, akun Miss Gosip berencana melaporkan Doktif dengan pasal pelanggaran perlindungan konsumen yang ancaman hukumannya di atas 12 tahun penjara. Lantas bukti apa saja yang sudah dikantongi akun Miss Gosip untuk melaporkan Doktif? Kalau untuk saya tidak mau berdamai. Ya, misalkan dokter detektif melapor saya UITE nggak masalah. Kali ini saya melaporkan dokter detektif undang-undang konsumen. Undang-undang konsumen karena memang produknya itu NA-nya itu sudah dibatalkan oleh BPOM tapi masih dijual per 12 Maret 2026 ya, per 12 Maret 2026 itu beliau masih menjual. Nah, kalau misalnya saya dituntut dengan 4 tahun 9 bulan, kali ini saya menuntut dokter detektif dengan 12 tahun. Jadi tidak ada perdamaian. Gimana bisa lulus BPOM? Produknya sampah, mengandung bahan berbahaya luar biasa. Makanya Bopeng, ingredients kau itu, formulasinya itu kau mantapkan. Jangan overclaim, jangan mengandung bahan-bahan yang nggak bisa dipakai.
Jadi jangan limpahkan kesalahan kau ke orang lain. Saya berterima kasih banyak untuk Kak Fitri Sauteru yang akan siap mendukung saya untuk membuat pelaporan terhadap dokter detektif ini. Semoga Anda sehat selalu. Tentu ya, meskipun saya mungkin punya banyak kesalahan terhadap Kak Fitri, tapi untuk pelaporan ini saya berharap penuh semoga disupport. Dari dokter detektif langsung memfitnah saya gitu. Nah, terus saya masih keep itu perihal dokter detektif banyak mendapatkan kecurangan ya. Saya mendapatkan kecurangan tentang dokter detektif ini. Nah, setelah beliau memfitnah saya, ya udah langsung ayo ngajak perang ini, bongkar-bongkaran lah saya ada di situ. Ya, menurut dokter detektif, saya telah memfitnah dokter detektif dengan mengatakan produk beliau itu overklaim dan sebagai mafia skincare. Namun, sebelum saya mengungkapkan sesuatu ke publik, saya sudah memegang bukti yang sangat akurat ya perihal produk dokter detektif yang NA-nya sudah dibatalkan dan itu hasil dari rilisan BPOM ya. Di sisi lain, Dr. Richard Lee masih berjuang untuk bebas usai dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan dan tidak menutup kemungkinan masa penahanan akan diperpanjang guna melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan tingkat tinggi untuk disidangkan. Menanggapi proses hukum atas laporan Doktif, Dr. Richard sempat menulis secari kertas di balik jeruji besi melalui asistennya yang kini memegang akun media sosial pribadinya. Dr. Richard Lee mengunggah ulang pesan tulisan tangan yang disampaikan ke publik. Lewat secari kertas itulah Richard Lee mengungkap kabar yang terjadi atau menimpa pada dirinya tidak semuanya diinformasikan secara utuh. Beberapa hari terakhir banyak informasi yang beredar tentang saya. Tapi tidak semuanya diinformasikan dengan utuh. Richard Lee tidak hanya mengeluh mengenai informasi yang tidak utuh mengenai dirinya, tentu saja kasus hukumnya, tetapi juga dampak atas apa yang dialaminya. Dalam surat itu, dokter kecantikan itu mencurahkan adanya efek domino atas apa yang terjadi mengenai kasus hukum yang menjeratnya. Yang terdampak bukan hanya saya tapi keluarga, tim, dan banyak orang yang bergantung. Kita bicara sisi kemanusiaan. Saya yakin Polda Metro Jaya itu profesional dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Terakhir Bang, Enggak ada yang nggak kooperatif. Buktinya panggilannya selalu datang loh. Surat terbuka yang disampaikan Richard Lee mendapat tanggapan sinis dari seteru abadinya, Doktif. Menurut Doktif, ada upaya Richard Lee mengajukan permohonan kepada pejabat tinggi Polda Metro Jaya agar mendapat keringanan dengan mengajukan permohonan tahanan kota. Secara gamblang Doktif mencium upaya jahat yang akan dilakukan Richard Lee dengan menyogok Kapolda Metro Jaya agar dapat mengabulkan permohonannya menjadi tahanan kota. Karena kecurigaan itulah Doktif menimbau para pemangku kekuasaan terutama pejabat teras Polda Metro Jaya tidak bermain-main dengan hukum. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang dulu. Dan seperti inilah peringatan keras Doktif mengenai dugaan Richard Lee menyuap petinggi kepolisian agar mengabulkan permohonannya dari tahanan lapas menjadi tahanan kota. Jadi kalau dibilang kooperatif tidak. Dan Doktif juga, satu hal lagi. Doktif dengar ada usaha atau ada percobaan yang dilakukan oleh tersangka DRL untuk memberikan sejumlah uang ya kepada Bapak Listio Sigit Prabowo atau kepada Pak Kapolda ya, yang jelas mereka tidak akan mau menerima itu ya. Pak Kapolda, Pak Asep, Pak Listio Sigit Prabowo ini orang yang sangat merah putih, mereka tidak akan menerima uang kamu untuk apa? Untuk menangguhkan penahanan ya. Jadi Doktif harap Polda Metro Jaya tetap tegak lurus merah putih, orang ini tetap dilakukan penahanan ya, tidak ada penangguhan penahanan atau menjadi tahanan kota. Karena yang Doktif dengar dugaannya dia sudah mulai akan menggelontorkan sejumlah uang agar bisa berubah menjadi tahanan kota. Doktif sudah sebutkan sekarang, sudah spill dari sekarang ya. Jadi jika memang nanti
sesuatu hari nanti ya, mungkin setelah Lebaran akan ada penahanan kota. Ya, jadi hati-hati. Selama kooperatif, kita kan bicara KUHP yang baru. Kalau KUHP yang baru itu ada syarat objektif di situ. Syarat objektif adalah kooperatif. Dipanggil itu hadir. Sebagai warga negara yang baik, Dr. Richard pasti hadir. Selama kondisi kesehatannya memang memungkinkan untuk hadir. Itu. Sejauh ini dari penyidik, informasi dari penyidik kami konfirmasi belum ada pengajuan permohonan untuk penangguhan penahanan. Artinya statusnya masih sebagai tahanan Polda Metro Jaya. Upaya Doktif memenjarakan Richard Lee seperti sudah mendarah daging. Itu tampak dari langkah hukum yang ditempuhnya. Ya, Doktif tidak hanya melaporkan Richard Lee ke Polda Metro Jaya, tetapi juga Polres Jakarta Selatan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Atas laporannya itu, penyidik Polres Jakarta Selatan disebut-sebut sudah menaikkan status Richard Lee dari penyelidikan menjadi penyidikan. Lantas dengan proses hukum tersebut, akankah Richard Lee akan kembali menjadi tersangka? Bagaimana tanggapan Doktif mengenai peluang tersebut? Pelaporan Doktif juga atas tersangka DRL sudah naik sidik di Polres Jakarta Selatan. Ya, jadi mungkin setelah Lebaran atau kemungkinan awal April, saudara tersangka DRL akan dilakukan pemeriksaan oleh Polres Jakarta Selatan. Ya, Doktif berharap pemeriksaannya dilakukan di Diskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi kita akan lihat apakah memungkinkan kita melihat saudara tersangka DRL dikeluarkan dari tahti dengan menggunakan baju oranye dan diborgol jalan kaki menuju Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Karena saat itu akan tiba. Ya, akun Doktif disita selama 9 bulan. Maka Doktif meminta keadilan untuk penyitaan akun tersangka DRL dan YouTube dari tersangka DRL yang sudah mencemarkan nama baik Doktif. Meskipun konten tersebut sudah hilang. Ya, jadi sudah dihilangkan, di take down oleh saudara tersangka DRL. Ya, kita nanti lihat ya, kita lihat nanti bagaimana pihak dari penyidik Polres Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara tersangka DRL, karena pada saat penyelidikan saudara tersangka DRL tidak pernah kooperatif. Jadi tidak pernah mendatangi panggilan dari Polres Jakarta Selatan. Alasannya apa? Tidak tahu, mungkin bisa tanyakan, kita nggak ngerti. Apakah karena memang... Tapi memang kelakuannya dia sih begitu. Setiap laporan penyelidikan dia nggak akan pernah mau hadir. Selalu seperti itu. Yang di Polda Metro Jaya pun seperti itu. Dia tidak pernah hadir. Sekali lagi, Dr. Richard pasti menghormati proses hukum. Pasti kita pengen ekspresi. mengedepankan estetika. Kan Dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.